Oke teman, jadi sesuai janji dari video yang lalu ya, di video kali ini kita bakalan bahas mengenai alt season yang saat ini sedang terjadi. Kalian bisa lihat bahwa banyak sekali altcoin yang sudah naik. Dan bahkan sebelum alt season ini terjadi ya, melalui VIP Group ini gue juga udah beberapa outlook. Contohnya mulai dari 20 Oktober di sini ya, ketika harga Matic masih ada di 0,51, ini gue udah targetin sampai 0,6 sekian. Dan gue udah mengatakan Matic potensi 4 kali bottom di sini. Dan saat ini harga Matic bahkan udah hit 0,71 ya. Jadi outlook ini bahkan udah dari sini nih teman-teman ya, dari 4 kali bottom yang gue bicarakan di tanggal 20 Oktober nih ya. Jadi benar-benar outlooknya udah dari sini, dan kalian lihat sampai saat ini Matic terus naik sampai 0,72 teman-teman ya. Bahkan dari level 0,63 ini berarti ada di kisaran tanggal 25 Oktober ini gue sudah TP juga teman-teman ya. Tetapi ya gue ada pindah ke koin yang lain di sini ya. Kalian bisa lihat lagi di sini ya. Waktu itu gue pindah ke Ripple, harga Ripple pada saat itu 0,577, dan persis di hari ini kita sudah TP teman-teman. Jadi TP-nya tadi ada di 0,68, dan bahkan sampai saat ini XRP ini masih sampai 0,7273 teman-teman ya. Menurut gue ya ini udah zona oversold banget nih buat XRP, dan kemungkinan bakalan ada koreksi dalam beberapa hari kemudian gitu ya. Terus yang belum TP ini sisa AVAX ya. Jadi XRP ini udah dari 24 Oktober pas harganya 0,57, berarti pas di sini nih teman-teman ya, persis momen-momen ketika dia breakout gitu di tanggal 27 Oktober. Nah, ini di sini. Yang belum selesai cuman si AVAX di sini ya, dan pada saat itu ya outlooknya ini ada di level 11 teman-teman, 11,01 buat si AVAX ini. Dan kita bisa lihat saat ini harganya udah berapa? Udah 12,94 teman. Jadi outlooknya ini udah dari tanggal 30 Oktober sekian ya, pas harga AVAX 11,0 sekian, dan saat ini udah 12,9 ya. Jadi paling nggak lama lagi mungkin gue akan close posisi AVAX gue ya, entah besok ataupun lusa, nanti gue akan umumkan melalui VIP Group ini. Jadi kalau misalnya kalian pengen join VIP Group ini ya, kalian bisa lihat sendirilah ini nyata ya, bahwa outlook dari beberapa bulan terakhir ya, yang udah join 105 orang ini pasti udah tau lah, so far dari outlook kita ini rata-rata sukses terus teman-teman ya, hampir 80%, 90% chance success rate gitu ya. Fail rate-nya bener-bener kecil banget ya. Kalian bisa tanya-tanya sendiri ke 105 member yang ada di VIP Group Can ini. Jadi kalau misalnya kalian tertarik buat join VIP Group Can ini, syaratnya gampang banget. Kalian bisa tinggal daftar BingX saja melalui link yang ada di deskripsi di sini. Dan kalian bisa klaim hingga 5.000 USDT ya, sekitar 75 juta rupiah, tergantung seberapa sering kalian trading di platform BingX. Jadi semakin banyak kalian depo dan semakin rutin kalian trading, kalian bisa dapetin bonus-bonus atau cashback USDT tambahan ya. Kalau di market lain bedanya kan kalian nggak bakalan dapat apa-apa, paling kena biaya transaksi, ya udah gitu aja. Kalau di BingX ya kalian bisa dapetin banyak USDT tambahan, entah kalian trade untung maupun trade rugi gitu ya, semacam cashback tambahan. Habis itu bedanya ya di fitur copy trade-nya. Nah, ini yang paling gue suka di bagian conservative trader. Mereka di sini ada kasih kita list gitu loh, bahwa ada juga trader-trader Binance yang ada di BingX. Yang so far dalam 6 bulan terakhir kalau misalnya kita copy mereka ya. Jadi ini enak banget nih buat yang sibuk kerja, nggak kesempatan trading atau nggak ahli dalam trading ya. Ini kita copy ya, kita lihat historical mereka dalam 6 bulan terakhir. Kalau misalnya kita copy ini rata-rata memberikan kita keuntungan. Jadi misalkan aja ini yang ROI-nya sampai 73% ya. Misalkan kita masukin uang 10 juta lalu kita tinggal klik copy ini ya. Ini trader yang ada di Binance yang udah kerja sama juga sama BingX. Kita klik copy aja dalam 6 bulan kemudian ya, aset kita dari 10 juta mungkin udah jadi 17 juta, 18 juta gitu. Jadi ini salah satu profil fitur yang nggak ada di market yang lain gitu. Yang di market lain paling kalian cuma bisa lihat sampai sebulan terakhir, dan belum tentu juga mereka kerjasama sama copy trader yang ada di Binance, cuman ada di BingX doang di sini ya. Itulah sebabnya kenapa gue ya bisa merekomendasikan BingX dibandingkan market-market yang lain. Jadi ya kalau misalnya kalian udah daftar BingX, kalian tinggal DM admin aja mau link yang ada di deskripsi untuk dimasukkan ke dalam VIP Group Can ini. Jadi ini gue akan update terus ya, gue akan membahas potensial long maupun short untuk altcoin maupun outlook Bitcoin gitu. Kalian bisa lihat sendiri bahwa dari total 2-nya ya, total 2 ini adalah crypto total market cap kecuali Bitcoin. Jadi market capnya BTC itu nggak dimasukin ke sini. Ibaratnya ini khusus untuk altcoin ya. Karena kan saat ini kita sedang membahas altcoin ya, kita jangan masukin faktornya si Bitcoin ke dalam grafik ini gitu ya. Jadi ya kalian bisa lihat di sini ya.
total duanya ini lagi naik-naiknya teman. Jadi ibaratnya lagi naik-naiknya ini, kalau misalkan dia mengalami kenaikan, ya artinya apa? Artinya bahwa altcoin juga mengalami kenaikan, sama yang contohnya aja di sini AVAX ya. Kalian bisa lihat ya sama aja gitu ya, dari $9 naik sampai ke $13 untuk AVAX. Dan ini kita juga bisa lihat dia sejajar dengan total crypto market cap ya, dari tanggal 20 Oktober bull run terus sampai tanggal 6 November. Ini juga sama, kurang lebih dari tanggal 20 sampai saat ini udah di tanggal 6, dan ini masih naik terus gitu ya. Cuman dangernya itu ya yang kalian wajib waspadain, bahwa levelnya itu dia tuh sudah mendekati apa? Sudah mendekati titik resist ini yang ada dari tanggal 14 Agustus tahun lalu, 18 April tahun ini, dan sebentar lagi ya, dalam 2 atau 3 hari lagi mungkin kita bakalan hit di sini ya. Ini mungkin ada di sekitaran 633 billion market cap untuk total duanya kripto ini ya. Jadi kalian bisa lihat kita saat ini sudah mendekati resist seperti itu ya. Jadi ya memang ada chance juga bahwa AVAX ini bisa aja nggak lama lagi bakalan koreksi. Cuman TP gue ini masih di sekitaran 14 sih teman-teman ya. Gue nggak tahu ini bakalan ke hit atau nggak. Tetapi AVAX masih menjadi salah satu list dari koin gue ya, yang menurut gue masih ada chance untuk at least up sedikit lagi teman-teman ya. Untuk at least up sedikit lagi ya. Gue nggak bilang tiba-tiba dia bakalan oke langsung 16 atau langsung ke level 20 seperti ini, enggak teman-teman ya. Menurut gua ya kalian bisa lihat gitu ya, kondisi faktornya dari mana ya, dari sini teman-teman ya. Ini ada titik resist yang cukup kuat, yang ini dari tahun lalu sampai saat ini so far memberikan resisten yang sangat amat kuat ya dalam setahun terakhir, dan saat ini kita sebentar lagi akan menyentuh resist tersebut. Jadi kalau misalnya kita udah tahu ya bahwa dia nggak lama lagi akan menyentuh resist tersebut, ya kesimpulannya AVAX ini ya paling naik-naik juga cuman dikit teman-teman, yang paling mentok ke level 14 sekian atau sampai ke level 15. Ini best case scenario-nya gitu ya. Baru dari sini kita akan mengalami koreksi atau drop kembali gitu buat si AVAX ini ya. Jadi memang menjadi masih salah satu koin favorit gue lah ya, AVAX. Jadi ya kalian jangan berharap oke bakalan up sampai 2 kali, 3 kali gitu ya, atau 50%, 100% gitu ya. Menurut gue ya, ini saat ini sebenarnya udah mendekati resist gitu teman-teman ya. Jadi memang sebenarnya agak bahaya kalau misalnya kalian baru pengen entry altcoin saat ini ya. Cuman ya buat ngambil potensi buat kenaikan 10% lagi gitu ya, mungkin masih bisa gitu ya. Cuman ya jangan berharap sampai bakalan 50% ya kalau misalnya kalian nggak sempat entry dari yang paling bawah ini ya. Kalau dari paling bawah ke atas aja ini udah naik sampai 50% ya. Makanya memang udah lumayan bahaya nih. Paling naik-naik juga cuman sampai 10 sampai 20% doang gitu ya. Pastinya di sini gue nggak akan ngasih contoh koin kayak Ripple ini karena jelas ini udah pump besar banget ya buat XRP ini, dan ada probability bisa jadi 0,73, 0,75 ini bener-bener udah topnya si XRP dan udah bakal ongoing correction gitu ya buat Ripple ini. Jadi gue bakalan ngasih list koin yang menurut gue masih ada chance buat up atau at least double top. Nah kalau double top ini salah satunya yang masuk list gue ini adalah PP Coin teman. Kalian bisa lihat di sini dia masih ada chance untuk naik lagi ya, membentuk pattern double top seperti ini, sama seperti yang terjadi di bulan Juni ya, Juni kemarin ya, 4-5 bulan yang lalu. Kalian bisa lihat setelah dia mengalami koreksi yang sama. Jadi ini pump teman ya, sama-sama falling wedge di sini ya, falling wedge and then dia pump. Habis itu dia kena satu kali last pump lagi teman ya, baru setelah itu dia mengalami quite a big correction di sini gitu. Sama seperti ini juga kurang lebih patternnya falling wedge juga. Jadi memang sebenarnya patternnya ini mirip-mirip tahun ini juga ya, beberapa bulan yang lalu juga. Ini cuman repeating aja menurut gue ya. Jadi sama-sama falling wedge and then breakout, sama seperti ini falling wedge and then breakout. Ya habis itu ya kemungkinan ya paling double top gitu, maybe ke level 1.3 gitu ya untuk si PP Coin ini. Cuman ya 1.3 aja kalau dari level saat ini ya, kita ukur untuk 1.3-nya aja itu udah ngehit berapa nih ya. Ini 1.4 berarti ya, untuk 1.4 aja udah bisa 20% gitu ya. Jadi menurut gua masih oke banget ya buat koin PP ini. Dan PP ini ya kalau misalkan secara jangka panjang teman-teman ya, kalau ketika altcoin mengalami bull run lagi, menurut gue ini sih wajib banget sih masuk ke salah satu list koin favorit kalian. Karena kalian tahu lah kalau misalkan koin meme tuh lagi masa-masa bull run ya, naiknya itu gila-gilaan gitu, bisa sampai 50 kali, 100 kali atau bahkan 200 kali ya. Jadi sebenarnya nggak cuman buat jangka pendek aja sih ini ya yang gue rekomen, cuman ya bisa juga buat jangka panjang. Cuman untuk jangka mid gitu ya, untuk jangka mid gue masih berpikir bahwa ya ada potensi kita mengalami triple bottom gitu untuk si altcoin. Yang pertama ya kalian bisa lihat dari ketiga titik resist yang sangat amat kuat ini gitu untuk altcoin.
Dan rata-rata ya, ketika altcoin mengalami new bull run, biasanya dia akan membentuk apa? Dia akan membentuk new low terlebih dahulu ya. Mungkin kalian bisa lihat, ini kan nggak new low gitu, ini cuma double bottom. Ini kan kasus yang terjadi di Desember 2018 dan Maret 2020 pas COVID, sebelum altcoin ini mengalami new bull run ya. Market cap dari level 54 billion langsung sampai ke 1,6 triliun gitu ya. Dia mengalami yang namanya double bottom dulu di sini ya. Lalu yang ini mungkin dia akan mengalami yang namanya apa? Triple bottom, teman ya. Jadi triple bottom tuh ya ini bottom yang pertama di sini, bottom yang kedua di sini, and then possibly ya di tahun depan kita bisa aja mengalami bottom yang ketiga di sini, baru the real new bull run pada altcoin bisa terjadi, teman ya. Indikator dari triple bottom ini di mana ya? Kalian bisa lihat ya. Ini gue ubah ke grafik 1 bulannya gitu. Jadi ini ya bisa jadi historical repeat itself gitu ya. Di bulan Maret tahun 2020 kalian bisa lihat ya. Ketika double bottom itu terjadi, kalian bisa lihat ya, ini kita menggunakan teknikal yang namanya Bollinger Band. Jadi kalian lihat garis biru yang bagian bawah ini adalah support, sementara garis biru bagian ini adalah resist ya. Yang bagian atas ini adalah resist. Jadi pada saat bulan Maret pada COVID ya, kita ngehit nih ya, exactly ngehit di garis biru support tersebut ya, dan ini menyebabkan yang namanya double bottom. Habis itu kita mengalami new bull run ya, dan saat ini ya gue nggak tahu bakalan repeat itself atau enggak gitu ya. Cuman kalau saat ini ya, kalian bisa perhatikan garis biru ini udah mulai menyempit gitu ya, udah mulai closing itself gitu ya. Dan kalau misalkan di tahun depan ya, menurut gue sih garis ini tiap bulannya kan dia bakalan adjust gitu ya, bakalan naik-naik terus, and then kita bakalan ketemu garisnya itu kurang lebih di 3 kali support ini. Dan kalau misalkan amit-amit ya, dia bakalan ngehit 3 kali support ini, maka garis biru ini akan berada di level 443 billion ya. Bahkan ini akan sejajar juga gitu ya, Bollinger Band bagian bawah sejajar dengan triple bottom yang ada gitu ya. Baru ketika kita ngehit 3 kali garis biru tersebut, baru kita mengalami new bull run gitu ya. Jadi ya dari historical masih ada chance buat triple bottom itu bisa terjadi. Bisa aja kita ngehit garis awan bagian bawah ini, baru setelah itu kita mengalami new bull run untuk altcoin, teman ya. Itu salah satu faktor yang membuat gue berpikir oke, bahwa altcoin ini belum ngebottom gitu ya. Ya kalian bisa lihat nih ya, yang paling pentingnya teman ya, ini di bulan April ya, kalian lihat nih ya, di bulan Agustus September, bahkan dia aja belum ngehit new low, teman ya. Ini total duanya aja baru ada di 500 billion, teman di sini ya. Sementara bottomnya itu ada di 425 billion. Tetapi ya, altcoin ini menyentuh apa? Menyentuh area new low, teman ya. Ini salah satu key indicatornya gitu ya. Nggak cuman PP, sama gitu ya. Koin-koin lain juga sama. Contohnya AVAX yang tadi kita udah bahas. Nah, di bulan September, bulan Oktober dia mengalami new low, teman ya. Padahal untuk total duanya sendiri ini nggak new low gitu. Dia cuma koreksi sedikit doang gitu. Tetapi untuk most of the alts ya, contohnya lagi kita ambil Matic lagi. Nah, dia mengalami yang apa? New low di sini ya. Jadi new low untuk Matic juga di sini, dan untuk semua altcoin yang lain, padahal dia cuma koreksi sedikit gitu ya. Itulah sebabnya kenapa kalau misalkan the triple bottom happen ya, atau kita terkoreksi lagi untuk total duanya ini ya, ketika dia mengalami koreksi, altcoin bisa aja lagi-lagi menyentuh apa termanya new low lagi, teman gitu ya. Bahkan Matic ini bisa aja gitu ya, seakan-akan dibikin breaks its support, let's say ke level 0,3 di sini ya. Baru setelah break support tersebut ya, kita mengalami yang namanya new bull run untuk Matic maupun untuk koin-koin yang lain. Sama seperti PP juga gitu ya. Jadi bisa jadi ya, ketika the triple bottom happen ya, altcoin ini mengalami new low, padahal ya ini nggak new low gitu ya. Ini paling cuma ke level 456 billion gitu ya. Nggak mengalami new low atau triple bottom ke 450 billion, 420 billion. Tetapi untuk altcoin mostly akan mengalami yang namanya new low sebelum termanya the real new bull run happens di tahun depan atau di 2 tahun lagi gitu ya. Nah, paling kurang lebih itu aja teman-teman ya untuk persepsi dari gue sendiri gitu ya untuk altcoin. Kenapa gue bisa predik dari segi triple bottomnya sendiri, masih ada kemungkinan karena memang kita sampai saat ini belum ngehit awan bagian bawah yang terakhir kali di tahun 2020 ini menjadi support terkuat sebelum new alt bull run terjadi, teman ya. Itu sebabnya kenapa gue berpikir ya masih ada chance untuk dip ke bawah ya. Bisa jadi terinvalidasi juga, teman. Bisa jadi ya kali ini kita nggak ngehit apa support BB band bagian bawah, and then kita mengalami new bull run untuk altcoin. Untuk hal itu terjadi maka perlu adanya invalidasi. Nah, salah satu contoh invalidasi yang mungkin kita bisa take in consideration ya, menjadi masuk ke dalam bahan pertimbangan kita, bahwa
terjadinya breakout pada total 2 ini ya. Let's say misalkan kita breakout besar-besaran ke level 730 billion gitu ya, dimana kita jelas-jelas udah break resisten terkuat dari garis kuning ini. Well, itu mungkin bisa menjadi kasus baru gitu ya, bahwa ya bisa aja terjadi invalidasi dan potensial ya kita mengalami bull run untuk altcoin saat ini gitu ya. Penentuannya ya di mana ya ketika kita mengalami breakout dari pattern ini. Selama so long itu tidak terjadi, bahwa bisa aja kita mengalami another rejection di sini, sama seperti yang sudah terjadi di bulan April, big rejection, sama seperti yang terjadi di bulan Agustus tahun lalu, another big rejection ya di sini ya. Jadi bisa jadi ini kita juga sama-sama mengalami big rejection ketika kita menyentuh titik garis kuning yang satu ini gitu ya. Dan kalau misalkan terjadi another big rejection ke bawah lagi, sama seperti yang terjadi di bulan April dan di bulan Agustus tahun lalu, maka kemungkinan besar altcoin akan mengalami new low lagi, dan maybe itu bisa menjadi last low buat altcoin gitu ya, atau menjadi last dip untuk altcoin. Paling itu aja teman untuk video kali ini ya, semoga analisa ini bisa bermanfaat. Kalau menurut kalian analisa ini bermanfaat ya, kalian bisa share ke teman-teman kalian, dan seperti biasa sampai jumpa di next video.